بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah memberikan contoh di dalam Al-Qur'an memulai firman-Nya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita sebagai makhluknya yang lemah yang tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh untuk sering-sering mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena memang Allah berselawat kepada nabinya, malaikat juga berselawat, dan kita orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kita sampaikan salat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jejaknya dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggal dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam keseharian kadang-kadang kita sering menyepelekan sesuatu yang kecil. Dan sesuatu ini kadang-kadang kita nggak perhatikan. Dan rupanya dalam waktu-waktu tertentu, sesuatu yang kita remehkan, yang kita anggap kecil ini menjadi sesuatu yang menentukan. Bahkan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Kadang-kadang kita melihat misalkan ada uang 2 ribuan, 5 ribuan. Sebagian kita mungkin kurang perhatian, tidak dirapikan dan juga tidak dicermati. Padahal uang-uang yang kecil ini kadang-kadang di waktu-waktu tertentu, kadang-kadang kita butuhkan dan ketiadaaannya kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Kita seperti misalkan keluar, kemudian membawa motor atau mobil. Setelah itu ada abang tukang parkir yang sering membantu kita untuk memarkirkan motor kita dan mobil kita. Mereka sudah berusaha membantu kita, memberhentikan orang yang lewat agar kita keluar. Namun rupanya ketika mendekat kepada kita, berharap-harap ada sesuatu yang diberikan oleh kita.
namun karena waktu itu tidak membawa sesuatu apapun, bahkan uang yang kecil yang receh yang biasanya kita sering lihat di rumah kita, itu tidak ada di kantong kita. Apa yang terjadi? Biasanya kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak. Padahal sesuatu tersebut kadang-kadang kita sepelekan di waktu yang lain dan kita tidak memperhatikannya. Dan rupanya hal seperti ini juga terjadi bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia dan berada di akhirat. Mereka ada orang-orang yang menyesal karena sesuatu yang kecil. Cuma bedanya, kalau kita menyesal atas sesuatu yang kecil ketika di dunia, mungkin kita bisa perbaiki. Kita nggak sempat memberikan sesuatu kepada tukang parkir, kemudian kita kembali ke rumah, dan kita kemudian ambil uang di rumah, dan berikan kepada orang yang sudah membantu kita parkir tadi. Urusan selesai. Namun orang-orang yang di akhirat nanti, ada orang-orang yang menyesal karena sesuatu yang kecil. Cuma masalahnya mereka tidak bisa mengulangi apa yang bisa kita lakukan ketika kita di dunia. Di mana ceritanya Allah mengabadikannya dalam surat Al-A'raf. Di dalam satu surat itu namanya ada nama surat Al-A'raf. Dan disebutkan dalam ayat yang ke-46 dan 47. Allah menceritakan ada orang-orang yang menyesal karena gara-gara sesuatu yang kecil. Allah berfirman, wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya, antara surga dan neraka, ada hijab. Ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud hijab dalam ayat ini? Mereka mengatakan yang dimaksud hijab itu adalah benteng yang besar, pagar yang besar yang membelah antara surga dan neraka. Kemudian Allah mengatakan wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa lam hum yatma'un. Nah, rupanya di atas pagar tersebut ada orang-orang yang nongkrong di atasnya. Padahal orang-orang di akhirat nanti pilihannya cuma dua. Kalau dia nggak masuk surga, ya masuk neraka. Tapi rupanya ada orang-orang yang di atas Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi yang membentang antara surga dan neraka. Ulama tafsir kemudian menjelaskan siapa mereka itu. Maka ulama tafsir seperti Ibnu Abbas mengatakan yang berada orang-orang di atas itu adalah orang-orang yang istawat hasanatuhu sayiatuhu, yaitu yang kebaikannya sama dengan keburukannya. Karena memang nanti kita akan menghadapi pertahapan-tahapan yang akan kita lalui di hari kiamat. Di antara tahapan yang akan kita lalui adalah adanya penimbangan amalan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Kalau orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Kebalikannya, kalau kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, lebih berat keburukannya daripada kebaikannya, maka mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan masuk ke dalam kehidupan yang diridhoi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau ada orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, keburukannya lebih berat, maka Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang-orang yang tadi itu ketika ditimbang, mereka timbangannya 50-50. Kebaikannya 50%, keburukannya 50%. Maka merekalah yang akan nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi. Dan di antara tempat yang tinggi itu ada surga dan neraka. Allah kemudian menggambarkan bagaimana reaksi mereka ketika melihat orang-orang penduduk surga. Mereka mengatakan, wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ketika mereka menoleh ada penduduk surga sedang bersenang-senang di dalam surga mereka. Mereka wajahnya putih berseri-seri. Maka mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tidak ada kesusahan dan juga kesakitan di dalamnya. Semuanya merupakan keselamatan. Wa hum yatma'un, dan mereka berharap-harap untuk masuk ke dalamnya. Tapi masalahnya, amalan kebaikannya balance, seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ketika mereka menoleh ke arah neraka, dipandanglah orang-orang neraka hitam semuanya, dan mereka kesakitan dengan azab yang ada di dalamnya. Apa yang mereka mengatakan? Apa yang mereka katakan? Allah mengatakan, wa idza surifat absarum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan
ada orang-orang yang nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka, dan mereka melihat ke dalam surga dan juga bisa melihat ke dalam neraka. Cuma masalahnya mereka kemudian terkatung-katung di antara surga dan neraka karena apa? Karena kekurangan kebaikan. Dan mereka berharap-harap seandainya saja ada 1 gram kebaikan yang bisa dilakukan, mungkin kejadiannya tidak akan seperti itu. Seandainya ada 2 rakaat yang bisa dikerjakan, tapi rupanya tidak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Maka oleh karena itu mereka menyesal sekali, walaupun nanti Allah dengan rahmatnya kemudian memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu yang wajib kita jaga, yang kecil-kecil kita perhatikan, karena memang bagaimanapun kadang-kadang sesuatu yang kecil yang sering kita remehkan, suatu waktu di waktu yang akan datang kadang-kadang bisa membuat kita kerepotan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Tidak ada orang yang meninggal kecuali dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa penyesalan mereka?" Karena kalau seandainya dia merupakan orang yang baik di dunia, dia juga akan menyesal tidak melakukan banyak kebaikan waktu di dunia. Kemudian kalau dia merupakan orang yang buruk, dia lebih menyesal lagi, dan menyesalnya kenapa dia dulu tidak meninggalkan keburukan yang pernah dilakukan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun Allah menceritakan ayat 99 dan juga ayat 100. Allah berfirman, "Hatta idza ja'ahadumul maut." Ketika datang kematian, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah ke dunia ini. Mau ngapain mereka pengen kembali ke dunia? Mau makan bakso-kah? Bukan. Mau jalan-jalankah? Bukan. Mau ngapain mereka ke dunia? Maka Allah mengatakan, menceritakan harapan mereka, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakan amalan kebaikan yang pernah saya tinggalkan dulu ketika di dunia. Jadi ada orang-orang yang sudah meninggal dan mereka berharap-harap bisa melakukan kebaikan, dan itu semuanya tapi tidak ada lagi kesempatan yang bisa dilakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang wajib kita jaga, yang kecil-kecil kita perhatikan. Dan kalau kita lihat para nabi merupakan teladan yang terbaik. Mereka merupakan orang-orang juga yang perhatian terhadap amalan-amalan kebaikan sekalipun kecil. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari kedatangan para tamu. Kemudian apa yang dilakukan? Beliau pergi ke istrinya dan menanyakan ada apa di rumah. Ada yang bisa dimasakkah? Ada. Akhirnya dimasuklah masakan. Maka beliau kemudian membawa masakan dan dihidangkan di hadapan tamunya. Masakan yang bisa dimasak di dalam rumah. Cuma kebetulan tamunya waktu itu adalah malaikat yang mereka tidak perlu makan dan juga tidak butuh minum. Namun garis besarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam peduli dengan amalan-amalan yang kecil, sekalipun itu seperti menyambut tamu dengan apa yang ada di rumahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga diceritakan dalam surat Al-Qasas peduli dengan amalan-amalan yang kecil, walaupun itu sepele. Allah menceritakan, "Walamma warada ma'a Madyana, wajada 'alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan." Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ri'a. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun, beliau melarikan diri ke daerah Madian. Dalam perjalanannya beliau singgah di satu tempat, melihat ada orang-orang lagi antri baris mengambil air. Kemudian semuanya laki-laki, dan juga di antara mereka ada 2 orang perempuan. Perempuan ini dari tadi enggak bergerak dari tempatnya. Nabi Musa kemudian bertanya, "Ma khatbukuma? Apa yang kalian lakukan di sini?" Mereka mengatakan, "Kami ingin mengambil air karena orang tua kami tidak bisa lagi mengambil air sehingga kami harus mengambil air. Cuma masalahnya di sini banyak laki-laki dan kita tidak bisa mengambil air kecuali para lelaki itu selesai mengambil air." Maka Nabi Musa alaihissalam dengan kesadarannya, beliau kemudian bergegas membantu perempuan tersebut untuk mengambilkan air, dan mereka kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Pekerjaan yang sepele, mengambilkan air, tapi juga dilakukan oleh para nabi, yaitu di antara Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang kurang perhatian dengan amalan yang kecil, tapi ini bisa menjadi penyesalan di hari akhirat. Kebalikannya, amalan yang kecil kalau kita lakukan, itu rupanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa membuat kita terkesan. Saya pernah suatu hari bawa motor kemudian kehabisan bensin. Tapi rupanya di jalan tiba-tiba ada orang yang mendekat. "Pak, kenapa motornya?"
Kempeslah? Enggak. Habis bensinkah? Iya. Wah, di sini tempat bensin jauh sekali. Maukah dibantu? Luar biasa. Pekerjaan yang sepele, tapi rupanya ketika dilakukan, bernilai di sisi Allah dan juga berkesan bagi orang lain. Kita mungkin juga pernah dibantu. Kadang-kadang kita belanja. Rupanya ada orang yang kemudian membayarkan belanjaan kita. Atau kita makan, kemudian makanan kita sudah dibayar. Makanannya mungkin gak mahal, paling 20 ribuan, 30 ribuan. Tapi rupanya amalan yang kecil ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkesan bagi orang lain. Maka oleh karena itu banyak amalan-amalan yang kecil kadang-kadang kita tidak perhatikan, padahal ini rupanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkesan bagi orang lain. Ada sebuah kisah dan saya akan tutup khutbah saya dengan kisah tersebut. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabiah perempuan namanya Ummu Mihjan. Beliau ini orang perempuan yang hitam. Tidak juga nasabnya tinggi seperti Abu Bakar, Utsman dan lainnya. Biasa aja. Tidak juga orang kaya yang bisa dibanggakan hartanya. Tidak juga kelihatan perjuangannya yang besar. Tapi beliau punya kebiasaan, punya amalan yang kecil yang sering dijaga. Apa itu? Sering membersihkan masjid Rasulullah SAW. Kalau ada yang kotor, beliau bersihkan. Kalau ada yang gak rapi, beliau rapikan. Suatu hari beliau meninggal dunia. Kemudian sahabat bergegas mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Selesai urusan, gak ada yang bertanya-tanya. Seolah-olah memang kehadirannya Ummu Mihjan ini tidak menjadi perhatian orang dan juga tidak banyak diperdulikan. Dan orang tidak ada yang mengetahui kematiannya kecuali sedikit orang sekali, karena orang biasa saja. Namun Rasulullah SAW setelah beberapa hari bertanya kepada para sahabat, seolah-olah beliau mencari seseorang. Beliau mengatakan, wahai para sahabat, di mana Ummu Mihjan? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa responnya? Orang biasa, kulitnya hitam, kemudian juga nasabnya tidak mulia, dan juga hartanya tidak banyak. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendengar bahwasanya Ummu Mihjan ini meninggal? Maka beliau mengatakan, afala azantumuni, kenapa kalian gak memberitahukan aku kalau beliau ini meninggal dunia? Ya Rasulullah, dia orang biasa saja, khawatir nanti mengganggumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian bergegas, mana kuburannya? Tunjukkan saya ke kuburannya. Dan akhirnya Rasulullah SAW dibawa ke kuburannya dan beliau sholat jenazah di atas kuburannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Mihjan, amalan yang gak besar, tapi beliau punya kebiasaan menjaga amalan-amalan yang kecil. Maka ini rupanya amalan yang kecil yang mungkin kita sepelekan. Kita lihat marbot kayaknya biasa saja. Kemudian kita lihat orang yang bersihkan masjid juga biasa saja. Pada rupanya apa yang mereka lakukan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkesan bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullahal adzim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang wajib kita jaga, kita kuatkan, kemudian kita juga tambah dengan amalan-amalan yang kecil yang lainnya. Salat 2 rakaat kelihatannya kecil, tapi rupanya nanti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu orang mungkin juga kelihatannya kecil, tapi rupanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti hidup semuanya bisa memberatkan amalan timbangan yang akan kita hadapi nanti di hari kiamat. Dan Allah memang menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan kebalikannya, siapa yang beramal dan amal itu merupakan keburukan, walaupun sebesar biji zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, yang wajib kita jaga, kemudian yang kecil-kecil kita perhatikan, karena ini akan memberatkan juga timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.